notice juga sama Hon. Jadi sebenarnya nggak terlalu spesial ya. Gue nggak terlalu jago karena gue tahu ya Hon bakal nge-reply gitu kan. Pusat. Hai semuanya, bincang hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang aransemen musiknya dinotis sama Hon. So stay tune semuanya. Oke, so hi Dan. Halo. Sebelum kita mulai bincang-bincang hari ini nih, lu boleh perkenalkan diri dahulu. Silakan. Halo, nama gue Daniel. Nah, nama lengkapnya di sini ya kelihatan kan? Oh iya benar juga. Udah itu aja yang mau Apalagi ya, diperkenalkan. Gue masih sobek. Oke, mau mulai nanya-nanya dulu nih tentang karir bermusik lu. Asik. Sebenarnya lu mulai main musik itu sejak kapan? Sebenarnya ya, gue nggak sengaja sih sebenarnya itu gara-gara di gereja dulu awalnya. Karena kan kayak komunitas remaja gitu lagi ngadain open recruitment gitu lah istilahnya ya. Oke. Buat jadi pemusik gitu. Waktu itu kan yang mau belajar aja ikut gitu. Itu gue masih kelas 5 atau kelas 6 gitu. SD. Awal itu gue main bass. Iya, SD, kelas 6 SD. Terus. Awal tuh gue main bass kan. Diajarin sama adalah yang lebih tua. Awalnya dari situ, terus lama-lama masuk SMP itu gue mulai belajar alat musik lain gitu kayak gitar. Habis itu baru belajar piano. Udah sih itu aja yang gue pelajarin. Oke. Jadi mungkin kalau kayak drum atau ukulele gitu ya cuma iseng-iseng doang ya. Oke. Yang musik utama gue ya bass sama keyboard ya piano. Berarti sebenarnya lu nggak ada pendidikan formal untuk musik gitu ya, kayak sampai les musik atau gimana, belum ada? Sebenarnya ya gue kelas 2 ya. Kelas 2 atau kelas 4 gitu tuh gue lupa inget. Pokoknya pas masih kecil ya. Gue sempat les piano. Les piano klasik. Cuma gue kayak gak ada interest gitu loh. Baru tahu, gila. Gak tau kan lu. Gue dari dulu udah punya piano di rumah. Iya, oke. Tapi tetap aja gak gue pakai. Sebenarnya kan buat latihan les ya, tapi gue gak pernah latihan, gak pernah ada menunjukkan minat gitu loh buat main piano. Tapi lucunya ujung-ujungnya lo main juga. Iya. Makanya tuh gue tuh kelas 2 sampai kelas 3 atau 4 gitu. Habis itu berhenti. Dulu gue masih kelas 2 itu masih bisa baca not loh. Sekarang lu tanya gue gak bakal bisa. Iya. Karena kan gue belajarnya otodidak. Iya. Wow, berarti lo sempat bisa baca not balok. Kenapa lu sekarang nggak bisa? Ya karena nggak dilatih sih. Iya sih. Berarti lu mulai karir bermusik dari kelas 5 SD sampai sekarang nih lu kuliah. Perkembangannya itu gimana? Dan belakangan ini lu ngapain aja? Lagi sibuk karir bermusik ngapain aja? Kayaknya bahasa lu terlalu gimana gitu karir. Sebenarnya gue main musik itu cuma hobi. Gak lebih dari hobi sebenarnya sih. Lu kalau lihat gue main musik ya kalau ada moodnya aja sih. Kayak misalnya gue sekarang nih, kalau lu kan follow gue, jadi kan lu tahu kan gue suka bikin cover. Iya. Itu gue bikin cover karena ada momennya aja gitu. Jadi lagi pikiran, pokoknya bisa nih gue bikin video kayak gini, bikin aransemen begini gitu-gitu. Makanya kalau lu lihat di feeds gue tuh kayak random banget ininya videonya. 3 post terakhir gue tuh kayak 1 gitar, 1 nge-rap. Ya kan gue gak pernah nge-rap ya, cuma karena gue kepikiran aja gitu. Kayaknya ini gue bisa nih nge-rap di sini gitu. Akhirnya gue eksekusi. Iya. Sebenarnya saya juga kaget Anda di situ, tapi nggak apa-apa, keren. Gitu. Jago. Berarti Anda tidak mau diomongin karir bermusik ya? Hobi sebenarnya sih. Oke. Karena ya udah pikiran lakukan. Mumpung lagi kosong juga kan.
karantina, tergantung mood sangat juga. gabut ya. Nah, Kalau belakangan gimana? Ya lu tau lah ya, gue SMA. Iya. SMA kan yang band biasa lah ya, cuman ya tau kan sekolah ya. Ibadah. Katanya lomba, ini bandnya yang nggak pernah selesai itu ya? Kalau terakhir, tapi ada lagi gitu kan? Ada terus gitu. Padahal udah ngomong yang terakhir, ada terus gitu ya. Nah, terus kalau di perkuliahan nih gimana? Lagi sibuk musik apa nih? Ya sebenarnya gue nggak mau nunjukin gitu loh, gue bisa main musik. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga kan. Kayak pertama itu gara-gara disuruh perform aja gitu, yang maba main musik di acara jurusan. Tapi nah dari situ baru ketahuan lah gitu kan, ternyata bisa main musik. Akhirnya diajak-ajakin gitu, misalnya sama cutting atau siapa. Akhirnya ujung-ujungnya jadi punya koneksi banyak sama anak-anak UB lah. Nggak keluar UB sih. Jadi kayak acara-acara di kampus itu masih kadang ada yang ngajakin, ayo ngisi di sini, ikutlah. Karena kalau gue nggak diajak ya, kayaknya gue nggak bakal main deh. Ya bener juga sih, gimana cara lu mau diajak kalau mereka nggak tahu lu bisa main musik ya? Gimana ya? Ya, oke. Iya, karena gue sebenarnya awalnya gue nggak menunjukkan gue bisa main musik gitu, tapi ujung-ujungnya ketahuan. Jadi sebenarnya lu tuh waktu perform yang di MOS itu di ospek ya? Di MOS, ospek ya? Ya, ospek. Nah, itu tuh lu mengajukan diri untuk perform atau ngasal ditunjuk gitu lu gitu? Enggak, itu salah satu tugasnya. Oh. Suruh ini perform per kelompok biasalah. Nah, sejauh ini udah pernah manggung di mana aja sih? Astaga, gue bukan pemusik sebenarnya sih. Ini ya semua guys, kalian kalau ngeliat Instagramnya dia bukan pemusik, tapi kalian lihat isinya musik semua. Ya karena hobi, iya, betul. Bukan. Sebenarnya gue nggak pengen menunjukkan persona gue sebagai pemusik gitu. Cuma ya ujung-ujungnya konten gue musik semua kan ya. Betul. Kalau nanya pernah manggung di mana, mungkin di sekitaran kampus kayaknya udah sering, karena emang di situ doang sih. Pertama kan di fakultas sendiri ya, di MIPA, sama lama keluar fakultas maksudnya, di fakultas lain. ada yang ngajak dari jurusan lain, ya udah. Keren ya, wow. Terus lama-lama kayak event besar, kayak waktu itu Natal se-UB. Waktu itu posisi gue masih maba. Jadi lu masih semester pertama aja udah langsung main ya? Iya, itu nggak nyangka, tapi sebenarnya sih ya kalau dipikir-pikir ya udah biasa gitu. Itu pertama kali main di panggung besar ya, di aulanya UB Samanta Krida, itu di UB di Brawijaya. Aula yang biasa lumayan lah gede ya. Iya. Walaupun nggak gede-gede amat sih. Itu berarti ada lagi yang lebih gede nih. Tetap aja. Iya. Tapi di Malang itu di kampus seberang UB, Universitas Malang, UM. Oke. Nah, itu mereka itu punya apa namanya? Panggung lebih besar lagi, kayak aula, hall-nya sendiri. Itu namanya ini Geraha Cakrawala, itu jauh lebih besar. Sekitar mungkin 4.000 5.000 bisa muat. Itu gede, emang gede. Lu pernah manggung di Geraha Cakrawala itu? Nah, jadi kan aku punya teman di jurusan, dia itu mahasiswa difabel kan. Jadi kayak iseng-iseng ngajak gue gitu. Jadi di UB itu kan ada namanya PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Jadi Anda searching dulu ya. Komunitas buat buat komunitas buat mahasiswa difabel di
UB kan. Jadi mereka itu kayak diundang sama waktu itu yang ngadain eventnya itu Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UB kan. Nah, gue kan diajak ya, gue kira tampilnya di Fakultas Hukum gitu, ya udah sebatas itu aja sama anak-anak. Tapi pas gue cari tahu, tampilnya itu di Geraha Cakrawala. Mantep banget loh. Dan ternyata itu lumayan gede juga ininya, apa? Hall ya, aulanya. Acaranya. Oh, acara aja. Acara. Waktu itu mereka itu ngundang Tulus sama Nadine. Gak nyangka gitu loh. Buat gue kayak pengalaman seru banget sih. Pertama gue kan kayak ketemu teman-teman dari PSLD ini. Gitu, jadi keren-keren sih orangnya. Ada yang buta. Itu dia drummer gue. Wow. jago lagi. Kita kan ada dua ya, yang nggak difabel, satu itu cutting gue juga dari statistika. Nah kita aja yang biasa ngeliat orang main drum itu kadang suka amazed gitu loh ngeliat dia main. Ya lu bayangin aja lah ya, orang buta bisa main drum, keren lagi. Bukan yang sebatas bisa gitu, emang benar-benar jago. Juga teman gue vokalis satu itu lumpuh kakinya, emang nggak bisa jalan jadi pakai kursi roda. Satu itu dia tangannya itu kayak jarinya nggak normal gitu, cuman 2 gitu loh. Sama satu lagi teman gue di keyboard juga lumpuh juga kakinya. Wow. Jadi kayak gue pertama kali main band sama orang-orang difabel ini loh, teman-teman difabel. Gue sebelumnya nggak pernah aksi lah, seenggaknya berinteraksi sama mereka pun nggak pernah gitu loh. Dan sekarang gue ketemu dan disatuin dalam band gitu, kayak keren aja gitu loh. Kalau mikir-mikir mereka walaupun kurang, tapi ini masih bisa mengembangkan talenta gitu loh. Dan panggungnya juga nggak nanggung-nanggung kan di Geraha Cakrawala, jadi Nah, lu waktu itu megang apa di situ? Bass? Gitar? Main keyboard? bass. Oke. Berarti emang core lu tuh bass ya sebenarnya ya? Sebenarnya iya bass, cuma karena ya dulu kan SMA kan ada teman kita yang mainnya bass aja gitu, jadi mau nggak mau gue harus pindah ke keyboard, jadi mau nggak mau belajar keyboard gitu loh. Oke. Mau nggak mau belajar keyboard tapi jagonya setengah mampus. Oke. Enggak, gue sebelum masuk SMA kayak orang baru bisa loh main keyboard. Tapi gara-gara band SMA ini jadi begitulah. Nah, lu tuh waktu itu ngebikin aransemen untuk lagu barunya, single barunya Hon. Bener nggak nih gue pronounce-nya? Hon. Iya. Itu yang pertama adalah betul. Gimana caranya lu tahu? Itu lagi ada challenge atau gimana, dan dari mana lu bisa tahu mereka lagi ngasih challenge misalnya? Ceritain dulu gimana ceritanya lu bisa tahu ada challenge itu. Iya benar, itu challenge jadinya. Waktu itu Hon itu ngeposting di Instagram dia ya. Dia ngeposting lirik dan chord-nya. Jadi kita udah dikasih lirik, kita dikasih chord. Nah ini silakan kalian berkreasi sendiri versi kalian lagu ini. Waktu itu keadaannya kan belum rilis ya lagu No Song Without You. Iya. Jadi ya gue ngambil kesempatan di situ sih buat pertama ini ya kayak iseng-iseng bikin aransemen sendiri. Terus kedua ya bukannya pansos sih, cuma pengen ada mencoba sedikit interaksi aja sama Hon. Karena keadaannya waktu itu kan sedikit, nggak terlalu banyak juga sih yang bikin challenge-nya ini. Dan gue lihat yang lain itu postingan orang lain di notice juga sama Hon. Jadi sebenarnya nggak terlalu spesial sih, karena orang-orang juga sebenarnya di notice juga sama Hon. Sebenarnya ya, karena gue tahu ya Hon bakal nge-reply gitu, karena yang lain juga di-reply kan.
Jadi lu udah pede nih bakal di-reply sama Hon? Karena emang begitu, yang lain juga di-reply. Jadi gue cuma pengen ada sedikit interaksi aja gitu sama Hon. Pengen sedikit mencuri perhatian aja. Mendebak lagunya dia bakal kayak gimana. Jadi sebenarnya dia tuh cuma ngasih satu part atau full part, tapi chord-nya dikasih acak. Lu yang milih chord-nya ditaruh di mana atau gimana? Chord-nya udah ada, udah lengkap. Cuma kan kita kan nggak tahu ya nadanya bagaimana, temponya bagaimana. Jadi ya, gue kalau yang lain kan mencoba berkreasi sendiri ya, versi dia bagaimana. Kalau gue waktu itu pengen nebak aja sih, Hon ini bakal kayak gimana sih bikin lagunya. Dan tebakan Anda sepertinya beruntung ya. Iya, yang bagian awal katanya sih paling mirip dibanding yang lain. Masih diinget loh komennya. Barusan gue mau ngomongin padahal mau gue mention gitu. Ya karena tujuan gue dari awal itu. Ingin mempunyai hubungan sebentar ya. Obrolan sedikit ya dengan Hon ya. Iya, ngobrol aja lah kayak biasa gitu. Kayak temen. Kayak temen, iya. Oke. Nah, proses brainstorming, proses kreatif lu tuh ngambil berapa lama sih? Berapa lama waktu yang lu tuangin untuk mikirin itu, dan apa aja yang lu lakuin cara-caranya sampai bisa mirip sama versi aslinya? Ini Hon langsung yang bilang loh paling mirip, paling mendekati dengan versi aslinya. Gimana ya? Sebenarnya nggak terlalu spesial gimana sih cara gue? Ini merendah untuk meroket ini. Waktu itu gue cuma 2 hari 3 hari lah ya. 2 hari lah. 2 hari, cuy. Gue kira 2 jam doang, dia 2 hari. Itu spesial lah, gila. Enggak seharian gue mikirin. Gimana ya lagunya, kan nggak mungkin kan. Oke. Pertama itu Hon itu sempat teasing gitu lagunya. Dia ngasih beberapa detik doang. Dan itu bagian pertamanya. Jadi kayak dia mau bikin video teaser kayak out on waktu itu Friday gitu kan. Nah, backsoundnya ini lagunya kan. Tapi sebenarnya kan kita nggak tahu ya, ini bagian yang mana kan adanya. Jadi gue coba pas-pasin, paling pasti emang buat bagian pertamanya yang I'll be nothing without you, gitunya. Ternyata emang bener kan. Dan gue juga coba lihat-lihat juga lah postingan yang lain, cari inspirasi dari orang sebenarnya. Gak apa-apa, betul. Namanya juga perlu inspirasi datang dari mana saja kan. Jadi ya gitulah. Lu mengambil waktu 2 hari untuk proses brainstorming kreatif ini, picisan lagu ini, dan lu di komen sama Hon langsung kalau versi lu adalah versi yang paling mendekati aslinya. Awalnya sih sebenarnya. Keren pokoknya, Den. Lu nggak lihat semua anak band itu langsung saling mention. Iya ya, langsung rame ya sekiranya ada Hon di komentar. Nah, perasaan lu selain senang apa? Pas di notice Hon dan dikasih tahu kalau versi lu adalah versi paling mendekati. Ya udah sih sebenarnya. Seneng doang. Anda simple ya. Jadi kan gue bangun siang ya. Kayak langsung banyak banget notif itu. Di notice. Tapi ya oke gitu. Kayak ya udah karena emang dari awal kan emang gue udah targetin pokoknya gue mau si Hon ini ngerespon hasil karya gue, dan ternyata kejadian beneran, makanya ya udah cukup sampai situ aja udah oke gitu. Nah, setelah di notice Hon ini, planning ke depan lu tuh gimana? Ada nggak planning dalam karir bermusik, kayak lu pengen manggung, lu targetin 1 bulan gue harus manggung 30 di tempat yang berbeda atau gimana? Karena FYI teman-teman semua yang menonton ini, Danielson ini adalah orang yang paling sering dipakai di sekolah kita dahulu. Gimana ya? Nggak ada sih sebenarnya. Atau let it flow aja gitu? Iya. Karena kan gue juga tadi udah bilang ya, gue juga bermusik kan karena ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak, tidak bermusik. Begitu. Lu tuh, gue mau nanya deh, berarti dari
pandangan gua, lu tidak menjadikan musik ini sebagai karir untuk mencari uang. Karir utama Enggak. lu untuk mencari uang ya. Ini cuma untuk kayak Karena mencari kesenangan aja gitu. iya. Karena lu lihat sendiri kan, gue aja postingnya cuma di Instagram. Gue nggak berusaha bikin YouTube, Iya betul. berusaha membangun nama, berusaha membranding nama sendiri, enggak lah. Jadi gue cuman ya udah, ini hasil karya gue gitu, ya udah, Oke. akan dinikmati. Ada nggak pesan untuk orang-orang di luar sana yang belum berani bermusik atau bahkan belum berani memposting karya hasil musik mereka di Instagram atau di digital platform mereka, karena mereka kayak insecure, kayak takut atau gimana? Ada nggak pesan-pesan? Ya, memberanikan diri aja lah. Sebenarnya kalau ngomongin itu, gue juga rada insecure sih. Karena kan gue punya koneksi sama teman-teman lain kan yang emang istilahnya emang pemusik gitu loh. Emang benar-benar menekuni bidang musik ini, dan sedangkan gue kan kayak cuma sebatas hobi gitu loh. Dan gue ngakuin ya, gue gak terlalu jago kalau dibanding sama teman-teman gue yang emang biasa musik gitu loh. Iya Pak, tapi kan Anda dibandingin sama